Selamat malam, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang selalu mengasihi kami. Ya Tuhan, malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan saja yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini pembahasan diambil dari buku Kemenangan Akhir bab 15 dengan judul Alkitab dan Revolusi Prancis. Pada abad ke-16, pembaruan berusaha memasuki semua negara di Eropa dengan mempersembahkan Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Sebagian negara menyambutnya dengan gembira sebagai juru kabar surga. Tetapi berbeda dengan di negara Prancis. Kepausan berhasil mencegah masuknya pembaruan itu. Perang melawan Alkitab yang berlangsung selama beberapa abad di Prancis mencapai puncaknya dalam wujud revolusi. Perang yang mengerikan itu terjadi sebagai akibat dari penindasan Roma pada Alkitab. Dengan adanya ajaran gereja Roma dan peraturan kepausan yang sudah dipelihara lebih dari 1000 tahun. Kuasa kepausan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu dari semua orang. Terang pengetahuan Alkitab yang mengangkat jiwa dipadamkan oleh kekuasaan paus dengan menyembunyikan firman kebenaran dari orang-orang, menyiksa dan membunuh para saksi-saksi, menampilkan saksi-saksi palsu, mengalihkan pikiran orang dari Alkitab, dan jika ada yang mengabarkan kebenaran, maka akan disiksa, dibunuh, disekap dalam penjara bawah tanah. Peraturan dan kebijakan Roma juga membuat Alkitab tertutup dalam bahasa yang tidak dimengerti dan menyembunyikannya dari orang-orang. Bagaimana dengan para saksi kebenaran yang tetap setia? Mereka meneruskan kesaksiannya selama masa 1260 tahun. Para saksi-saksi kebenaran ini bernubuat sambil berkabung dan berakhir pada tahun 1798. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Prancis adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tercatat dalam catatan otentik sebagai bangsa yang melawan pencipta alam semesta. Meskipun sejarah mencatat ada negara Inggris, Jerman, Spanyol yang memberontak terhadap pembaruan, tetapi Prancis menduduki tempat tersendiri dalam sejarah dunia sebagai satu-satunya negara yang oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyatnya menyatakan bahwa tidak ada Allah. Dan seluruh penduduk kota sangat gembira dan bersukacita menyambut keputusan itu. Selama revolusi Prancis ditandai dengan ateisme dan kemerosotan moral seperti kota Sodom, pemburuan dan pembantaian bagi orang-orang Protestan sangat keji, layaknya binatang liar. Jumlah korban pembantaian mencapai lebih dari 70.000 orang, dan itu berlangsung selama 2 bulan. Teror terus berlanjut dengan mengumpulkan dan membakar seluruh Alkitab di depan umum. Lembaga-lembaga Alkitab dilenyapkan, acara baptisan dan perjamuan kudus dilarang, semua upacara perbaktian agama tidak ada. Pada tahun 1793, Majelis Permusyawaratan Prancis
menyetujui dekrit penumpasan agama Kristen dan pengesampingan Alkitab. Dan itu tidak berlangsung lama. 3,5 tahun kemudian, dekrit ini dibatalkan karena resolusi yang membuat dunia tercengang. Banyaknya kejahatan yang diakibatkan oleh penolakan kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situlah rakyat Prancis mulai menyadari perlunya percaya kepada Allah dan firman-Nya sebagai landasan kebajikan dan moralitas. Selama 50 tahun sebelum tahun 1792, hanya sedikit perhatian diberikan kepada misi-misi luar negeri. Tetapi menjelang akhir abad ke-18 terjadi perubahan besar. Dari waktu inilah pekerjaan misi luar negeri mendapat pertumbuhan yang luar biasa. Kemajuan dalam bidang percetakan memberikan rangsangan bagi pekerjaan penyebarluasan Alkitab. Sarana komunikasi yang bertambah antara berbagai negara dan hilangnya kekuasaan paus telah membuka jalan untuk masuknya firman Allah. Untuk selama beberapa tahun, Alkitab telah dijual banyak tanpa hambatan di kota Roma. Seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 40 ayat 8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan juga di dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8 mengatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh dan seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana para pembaru yang begitu semangat dalam menyebarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain yang belum mendengarkan kabar keselamatan itu, marilah kita ikut bersemangat mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain, dengan dimulai dari keluarga kita, lingkungan terdekat kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus. Apa saja yang didirikan atas kekuasaan manusia akan hancur, tetapi yang didirikan atas landasan batu zaman, yaitu firman Allah, akan teguh berdiri sampai selama-lamanya. Untuk mengakhiri renungan malam ini, marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk tetap semangat dan tetap setia akan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pembaru-pembaru firman bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, renungan malam ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewang Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.